Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini, bincang-bincang kita sedikit lebih santai, bukan lagi membahas masalah sakit penyakit ya, tapi sesuatu yang pasti pernah kita alami bagi para wanita atau para bunda yang saat ini sedang hamil. Tentunya tayangan kali ini saya harapkan bisa bermanfaat dan bisa juga diterapkan. Tentang apa itu para bunda? Kita akan bincang-bincang mengenai olahraga saat hamil. Nah ya, jadi eh, banyak pasien yang menanyakan kepada saya, dokter, begitu saya langsung tahu hamil, apa saya masih boleh senam aerobik? Apa saya masih boleh lari pagi? Apa saya masih boleh nge-gym? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain tentang macam-macam olahraga. Karena saya rasa ini ada manfaatnya. Ayo sekarang kita bincang-bincang mengenai olahraga pada saat hamil. Para bunda sekalian, kita tahu bahwa umur kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester ya. Jadi trimester 1 0 sampai 13 minggu, trimester kedua 13 sampai dengan 28 minggu, dan setelah 28 minggu itu masuk di dalam trimester ketiga. Menjadi pertanyaan adalah, apakah di setiap trimester ini jenis-jenis olahraganya itu sama saja? Maksud saya, yang diperbolehkan itu. Nah, para sahabat sehat, kita coba satu persatu kita pelajari tiap trimester ya. Kalau trimester 1, kan secara keluhan subjektif pasti banyak yang mengeluh masih mual muntah, masih apa istilahnya morning sickness ya. Jadi masih malas, pusing, gerak aja aras-arasan karena memang perubahan hormonan menyebabkan tidak nyaman. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti jenis olahraga apa yang diperbolehkan? Tentunya olahraga yang ringan ya, tidak boleh forsir karena kan makan pun belum bisa banyak, otomatis tenaganya juga tidak bisa optimal gitu ya. Jadi saya katakan olahraga yang ringan tadi, yang pertama yang boleh tentunya jalan ya, jalan kaki boleh ya. Jalan pagi menghirup udara segar, terpapar sinar matahari ini bagus ya, boleh. Kemudian, tahu senam Kegel ya, senam Kegel itu yang semacam, latihan otot dasar panggul seperti kempit, los, kempit, los, itu boleh ya pada trimester 1 supaya juga melatih supaya tidak seperti beser, tidak tidak bolak-balik ke kamar mandi karena kebelet pipis itu jadi senam Kegel boleh. Kemudian yang boleh lagi apa? Berenang. Nah, berenang boleh ya. Renang tuh bagus, seluruh tubuh kita bisa bergerak, seger juga ya, mau air hangat boleh, mau air dingin boleh, pokoknya berenang boleh. Kemudian yang juga tetap diperbolehkan walaupun masih trimester 1 adalah yoga ya. Yoga kan olah pernafasan ya. Kita bisa apa, belajar untuk seperti meditasi. Jadi seperti kita itu fokus, bersyukur bahwa sebagai wanita diberi kesempatan untuk bisa hamil, seperti itu. Kemudian berpikir yang positif tentang nantinya melahirkan normal, tentang nantinya kalau sudah menjadi seorang ibu itu bahagianya luar biasa ya. Jadi belajar melalui yoga ataupun meditasi ini bisa menerima kenyataan adanya perubahan-perubahan dalam dirinya. Selama hamil maksud saya ya. Jadi bisa bersyukur dan juga bisa menerima dengan senang hati dan siap secara mental untuk menjalani periode selanjutnya setelah trimester 1. Nah, memasuki trimester 2, sebenarnya di sini sudah nyaman ya, sudah tidak terlalu mual muntah, makan sudah enak, aktivitas pun oke, kerja pun oke. Nah, di sini olahraga yang boleh tetap seperti yang trimester 1, seperti jalan, seperti renang, seperti yoga itu tetap boleh ya. Jadi itu tetap dilakukan pada saat trimester 1 maupun trimester 2 boleh. Di sini sudah mulai bisa apa? Senam ya, sudah mulai bisa senam. Tujuan senam yaitu adanya peregangan atau relaksasi otot-otot sehingga keluhan-keluhan semacam punggungnya sakit atau mungkin pinggangnya pegel seperti itu karena kan beban rahim
sudah semakin besar, semakin berat ya. Jadi di sini senam udah boleh, bisa bertujuan mengurangi stres maupun mengurangi keluhan tadi otot maupun sendi ya. Kemudian yoga tetap boleh ya, yoganya saya mohon maaf memang saya sendiri tidak bisa yoga, tapi dari beberapa pasien saya yang menjalani yoga, itu membantu juga sehingga, bisa tidur lebih nyenyak, bisa lebih apa, lebih nyaman begitu ya. Jadi sekali lagi, olahraga yang seperti trimester 1 tetap boleh dilakukan, ditambah sekarang boleh senam dan juga boleh, apa, yoga yang bisa membuat relaksasi maupun peregangan otot-otot sehingga mengurangi stres maupun keluhan pada persendian dan otot. Nah, memasuki trimester ketiga, nah trimester ketiga ini kan sudah mau persiapan nih, mulai 28 minggu ke atas. Tujuan daripada senam hamil di sini tentunya lebih intens ke arah nantinya prosedur persalinan normal per vaginam. Nah, yang dijalani di trimester 1 dan 2 seperti jalan, seperti renang, seperti yoga tetap boleh dilaksanakan, tapi di sini karena tujuannya sudah mulai untuk persiapan otot dasar panggulnya supaya nanti kuat pada saat mengejan dan sebagainya, bisa pakai bantuan gym ball, bisa pilates ya. Kemudian apa istilahnya, seperti squat, jadi seperti latihan jongkok. Nah, seperti latihan jongkok ya, jadi kalau yang terbiasa WC-nya WC jongkok nggak apa-apa, tidak harus berubah menjadi WC duduk ya. Itu latihan jongkok karena nanti proses meneran, mengejan pada saat kala 2 ya, pada saat melahirkan itu ada gerakan yang seperti itu, seperti mengejan pada saat kita jongkok, lebih kuat kan kalau kita mengejan sambil jongkok kan tentunya lebih kuat dibandingkan kita sambil duduk ya. Jadi sekali lagi senam di sini tujuannya juga mengurangi nyeri maupun kram yang dimana kalau hamilnya semakin besar kan geraknya kita itu semakin tidak lincah sehingga orang Jawa bilang sering likaten. Tahu ya likaten itu maksudnya kram itu ya. Jadi baik tangan maupun kaki bisa terjadi kram atau likaten tadi dengan senam itu bisa berkurang. Gerakan jongkok, gerakan tadi apa latihan panggul kita seperti pilates, seperti gym ball itu semua boleh. Tentunya dengan dibantu instruktur senam yang handal ya, di setiap rumah sakit ada tentunya ini senam hamil ya. Jadi di puskesmas pun ada, di kelas ibu ada ya. Kalau para bunda yang saat ini bilang, "Oh dokter saya enggak, saya ngikutin senam hamil, ngikutin di YouTube, ngikutin di apa namanya, tutorial di YouTube," boleh ya. Jadi prinsipnya senam hamil pada trimester ketiga itu bertujuan untuk lebih apa, memperlancar proses persalinan nanti. Oke ya, jadi jelas ya trimester 1, 2, 3 sebetulnya boleh karena ada pertanyaan, "Dokter, kapan sih senam hamil boleh dimulai?" Tergantung senamnya. Kalau tujuannya untuk peregangan, untuk supaya apa, tidak banyak keluhan sendi dan otot dan juga tujuannya apa dulu itu dimulai dari trimester 1 sudah boleh, trimester kedua boleh. Tapi kalau tujuannya untuk persiapan latihan meneran, mengejan ya, latihan napas agar nanti pada saat kesakitan itu bisa mengatur, itu kan dengan meditasi, dengan yoga, dengan hipnosis itu bisa ya. Jadi mengalihkan, bukan berarti tidak nyeri ya, namanya proses persalinan pasti ada rasa nyeri, tapi bisa dialihkan sehingga bisa melewati dengan sukses, dengan kuat, dan akhirnya berhasil lahir normal, itu kan. Jadi sekali lagi, kalau tujuan senam hamilnya untuk proses persalinan memang dimulai di trimester ketiga. Tapi senam ataupun olahraga ringan sudah bisa dimulai sejak trimester 1 maupun trimester 2. Prinsipnya, orang hamil nggak boleh mager ya, nggak boleh malas gerak. Ada yang katakan, "Dokter sih nggak ngerasain ini, saya kayak drum band bawa segini besarnya." Saya bercanda, "Ibu mohon maaf sekarang memang saya nggak ngerasain wong saya sudah tua ya, tapi kan 30 tahun yang lalu saya ngerasain." Ya, tahun 90-an pada saat saya hamil anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang pertama kelahiran 92, yang kedua 94, berarti berapa? Udah 30 tahun lebih, saya ngerasain juga sama, jadi nggak boleh mager. Justru kalau kita rajin gerak, nanti proses persalinannya pasti oke, pasti lancar ya, semangat itu harus, ya. Sekarang sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, saya perlu memberikan tips dan trik. 7 saja nggak banyak-banyak. 7 tips dan trik mengenai olahraga pada saat hamil. Yang bagus bagaimana? Yang harus kita patuhi bagaimana? Supaya efektif dan berhasil berdaya guna ya untuk memperlancar proses persalinan. Yang pertama, jangan terlalu lelah. Jadi santai saja olahraga 15 sampai 30 menit itu sudah cukup. Nggak boleh diforsir,
Waduh, saya biasanya dulu kalau nggak hamil lari itu putar di lapangan rampal atau di stadion bisa 10 kali, dokter. Iya, kalau nggak hamil. Ini hamil ya janganlah, jangan terlalu lelah. Itu pertama tips dan triknya. Yang kedua, pakaiannya, ya. Pakai baju olahraga, mau training, ya yang santai, yang katun, yang nyaman. Sepatu pun juga pakai sepatu yang nyaman. Jangan mau jalan-jalan, ya udahlah namanya juga hamil pakai daster, pakai sendal jepit, ya susah kita jalannya. Ya pakai sepatu olahraga tetap, pakai pakaian olahraga, mau training, mau apa terserah pokoknya pakaian olahraga yang nyaman dan sepatu juga yang nyaman ya kalau olahraga. Yang ketiga, tips dan triknya perlambat intensitas olahraga. Tadi saya katakan, kalau ada biasanya pelari, karena hamil nggak bisa lari ya jalan, otomatis diperlambat kan intensitasnya. Kalau dulunya karena biasa nge-gym, angkat barbel dan segala macam, ya sekarang harus dikurangin karena memang sedang hamil, begitu ya. Kemudian yang keempat ya, tadi udah satu 2 3 oke yang keempat, jangan lupa setelah olahraga minum airnya yang banyak. Sebelum olahraga itu makan kan ya, makan maksud saya katakanlah sarapan itu boleh supaya nanti nggak kecapean karena lapar ya. Kemudian setelahnya minum air putih yang banyak, oke. Kemudian yang kelima, apa, hindari atau resiko olahraga yang terlalu berat atau yang resiko kita akan cedera. Misalkan nih saya contohkan, "Dokter, dulu itu saya sukanya hiking, mendaki gunung." Lah kalau di atas 2.500 meter ketinggian gunungnya orang hamil nggak bisa ngap lah napas kita. Atau sebaliknya saya dulu sukanya menyelam, diving. Itu pun juga di bawah permukaan laut sekian ribu meter dan sebagainya, itu pun ada risiko untuk ibu hamil. Jadi sekali lagi harus sadar bahwa sedang hamil ya, jadi harus dikurangi resiko-risiko itu. Atau mungkin olahraganya dulu tinju misalkan gitu ya. Oh jangan disangka tinju punyanya laki-laki aja loh ya, ada tinju perempuan juga ada. Ya jangan resiko kita kena apa, Thai boxing gitu kena tinju atau kena sepak gitu ya jangan ya. Sekali lagi harus disesuaikan dengan kondisi hamil. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini tips yang ketujuh adalah harus ada pemanasan dan pendinginan. Maksudnya begini, jadi kalaupun kita mau renang jangan langsung nyemplung, jangan langsung masuk ke kolam yang airnya dingin. Olahraga ringan dulu, jalan-jalan gitu. So, kalau kedinginan nanti kram kita ya. Ada pemanasannya. Atau mungkin mau jalan putaran di lapangan boleh. Sekali lagi nggak usah langsung lari ya, jalan-jalan santai begitu. Nah, selesainya juga gitu, harus ada setelah pemanasan, olahraga inti, dan kemudian pendinginan. Pendinginan, nah, apa istilahnya kalau kita sedang habis terengah-engah itu, tarik napas panjang, hembuskan. Tarik napas panjang, hembuskan. Jadi ada proses pendinginan. Dan minum tadi jangan lupa ya, minum air putih yang banyak. Saya rasa itu tadi 7 tips dan triknya ya, jadi jangan terlalu lelah, kurangi intensitas olahraga, hindari olahraga yang berat atau risiko terkena cedera, minum air putih yang banyak, sepatu atau pakaian olahraga yang nyaman, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Saya rasa itu cukup menjawab ya, jadi kapan boleh olahraga, kapan boleh senam, dan apa saja manfaat olahraga bagi kehamilan dan persalinan. Jika kurang jelas, silahkan tulis di kolom komen, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Jika Anda rasa ini ada manfaatnya, silahkan like, subscribe, dan share. Share kepada siapapun yang memerlukan, baik kepada para bunda yang saat ini sedang hamil maupun kepada para suami, karena suami juga harus atau paling tidak mensupport untuk mendampingi saat istrinya berolahraga. Jangan dibiarkan istrinya renang sendirian atau jalan-jalan sendirian, didampingi ya. Mungkin tidak bisa tiap hari karena harus bekerja, ya paling tidak Sabtu, Minggu begitu didampingi saat berolahraga, silahkan saja. Intinya dengan olahraga tubuh kita menjadi segar dan bugar. Tujuan akhir adalah proses kehamilannya aman dan persalinannya lancar, melahirkan generasi yang handal, generasi emas Indonesia. Salam sehat dari saya.